Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Darajat. Pada video kali ini, saya akan memaparkan hasil dari penelitian saya, yaitu mengenai proses intelijen bisnis dan tantangan menghadapi era digitalisasi. Lanjut, untuk latar belakangnya, yaitu persaingan bisnis semakin ketat di era digital. Di era digital saat ini, persaingan bisnis semakin ketat. Perusahaan dituntut untuk memanfaatkan teknologi, salah satunya melalui bisnis intelijensia yang berperan dalam mengubah data menjadi informasi strategis untuk mengambil keputusan. Nah, salah satunya saya itu mengambil Gojek. Jadi, implementasi bisnis intelijensia terhadap Gojek. Gojek memanfaatkan bisnis intelijensia untuk efisiensi dan pengambilan keputusan. Kemudian untuk rumusan masalah, yang pertama bagaimana penerapan bisnis intelijensia di Gojek, yang kedua sejauh mana dampaknya pada efisiensi operasional, yang ketiga apa tantangan Gojek dalam implementasi bisnis intelijensia, yang keempat strategi mengatasi tantangan bisnis intelijensia. Nah, untuk tujuan penelitiannya, itu yang pertama memahami proses intelijensi bisnis, yang kedua menjelaskan transformasi data menjadi wawasan, yang ketiga mengidentifikasi tantangan bisnis intelijensia, yang keempat menyoroti solusi implementasi bisnis intelijen. Untuk ruang lingkup, berbagai aspek yang terkait dengan proses intelijensi bisnis dan tantangan yang dihadapinya dalam era digitalisasi. Ruang lingkupnya meliputi yaitu yang pertama pengumpulan dan integrasi data. Proses pengumpulan data dari berbagai sumber yang berbeda dan pentingnya integrasi data yang akurat untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang informasi bisnis. Dan kedua itu analisis data. Metode dan teknik yang digunakan untuk menganalisis data termasuk analisis statistik, analisis data besar atau big data, dan kecerdasan buatan artificial intelligence. Yang ketiga yaitu visualisasi data dan keamanan. Tantangan keamanan yang terkait pada pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data dalam proses intelijen bisnis. Kemudian sumber daya dan infrastruktur. Peran teknologi digital dalam penyediaan sumber daya dan infrastruktur. Kemudian untuk metodologi penelitian. Nah, untuk metodologi penelitian ini, saya menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Peneliti mengidentifikasi dan memilih sumber literatur yang relevan, termasuk jurnal ilmiah, buku, artikel, laporan industri, dan publikasi resmi dari Gojek. Jadi fokusnya itu implementasi bisnis intelijen di Gojek. Kemudian untuk kerangka berpikir, saya jelaskan. Alur ini menunjukkan bagaimana bisnis intelijen diterapkan di Gojek, dampaknya terhadap operasional dan strategi perusahaan, serta bagaimana hal tersebut akhirnya meningkatkan layanan dan kinerja perusahaan. Semua elemen ini berkontribusi pada peningkatan kepuasan pelanggan dan kesuksesan bisnis Gojek. Kemudian untuk teori bisnis intelijensia. Nah, dalam teori bisnis intelligence ini menekankan pentingnya penggunaan data dan analitik untuk meningkatkan pengambilan keputusan dan efisiensi operasional dalam organisasi. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi BI di Gojek secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional dan mempercepat pengambilan keputusan. Berikutnya, studi kasus di Gojek. Studi kasus dari berbagai perusahaan lain menunjukkan bahwa bisnis intelijen dapat memberikan manfaat signifikan dalam berbagai industri. Di Gojek, bisnis intelijen tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memainkan peran penting dalam personalisasi layanan dan pengolahan sumber daya. Berikutnya, dampak strategis di bisnis intelijen. Penelitian ini menemukan bahwa bisnis intelijen di Gojek membantu manajemen dalam
pengambilan keputusan strategis. Dengan analisis data yang mendalam, Gojek dapat mengidentifikasi peluang pasar baru dan merancang strategi pemasaran yang lebih efektif, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing perusahaan. Kemudian tantangan bisnis intelijensi di Gojek. Yang pertama itu kompleksitas teknologi. Maksudnya, penerapan bisnis intelijen membutuhkan infrastruktur teknologi yang kompleks. Kemudian kebutuhan SDM yang terampil, penggunaan sistem bisnis intelijen memerlukan tenaga ahli yang memiliki keahlian. Kemudian integrasi antar departemen. Setiap divisi di Gojek memiliki sistem dan kebutuhan daya yang berbeda-beda. Kemudian keamanan dan privasi data. Dengan semakin besarnya volume data yang dikelola, risiko kebocoran data dan pelanggaran privasi juga meningkat. Kemudian biaya implementasi. Pembangunan dan pemeliharaan sistem BI membutuhkan investasi besar. Kemudian perubahan budaya organisasi. Maksudnya penerapan bisnis intelijen tidak hanya membutuhkan perubahan teknologi, tetapi juga perubahan budaya organisasi di masa di mana setiap keputusan bisnis harus berbasis data. Berikutnya untuk rekomendasi solusi. Yang pertama itu penguatan sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusianya itu harus diperkuat lagi. Kemudian investasi infrastruktur, kemudian harus ada kolaborasi lintas divisi, kemudian evaluasi sistem bisnis intelijensia secara berkala. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan penerapan bisnis intelijen di Gojek memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan efisiensi operasional, pengambilan keputusan strategis, personalisasi layanan, dan identifikasi peluang bisnis baru. Hal ini memperkuat posisi Gojek dalam menghadapi persaingan di era digital. Kemudian, penggunaan bisnis intelijen memungkinkan Gojek untuk mengintegrasikan dan menganalisis data dalam jumlah besar secara real time yang mendukung keputusan bisnis yang lebih cepat, akurat, dan berbasis data. Kemudian manfaat bisnis intelijen di Gojek sejalan dengan teori dan studi kasus di berbagai industri menunjukkan bahwa bisnis intelijen mampu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kepuasan pelanggan melalui otomatisasi, analisis prediktif, serta personalisasi layanan. Namun, penerapan bisnis intelijen tidak lepas dari tantangan seperti kompleksitas teknologi, kebutuhan SDM yang terampil, integrasi lintas departemen, keamanan data, serta kebutuhan investasi yang besar. Yang terakhir, saran. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Gojek perlu mengembangkan pelatihan internal dan merekrut talenta dengan kompetensi tinggi di bidangnya. Kemudian investasi infrastruktur teknologi. Perusahaan disarankan untuk terus memperbarui dan meningkatkan infrastruktur teknologinya. Kemudian penguatan budaya berbasis data. Perlu ada perubahan budaya organisasi agar seluruh unit bisnis terbiasa menggunakan data sebagai dasar utama dalam setiap keputusan. Kemudian kolaborasi lintas divisi. Nah, ini mendorong integrasi dan komunikasi yang lebih baik antar divisi untuk menghindari silo data, sehingga bisnis intelijen dapat berfungsi secara menyeluruh dan holistik dalam perusahaan. Yang terakhir, evaluasi dan adaptasi secara berkala. Sistem bisnis intelijen harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya dalam merespon perubahan pasar dan teknologi, serta untuk terus menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis yang berkembang. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Semoga bermanfaat.